Selamat datang kembali di GXL. Ya, melanjutkan untuk pembahasan tentang VLOOKUP. Hari ini kita akan membahas penggunaan VLOOKUP dengan menambahkan fungsi match. Video sebelumnya adalah VLOOKUP basic, kemudian kita sambung dengan VLOOKUP dengan menggunakan if, fungsi if. Hari ini kita akan menggunakan VLOOKUP dengan fungsi match. Jadi VLOOKUP digabung dengan match. Di sini sudah ada laporan penjualan. Jadi datanya hampir, kalau untuk nama hampir sama ya dengan yang sebelum-sebelumnya. Nah, di sini kita ada nama konsumennya. Jadi kemudian Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Maaf, ini sebenarnya bukan konsumen ini. Sales. Saya salah. Jadi sales namanya Rudi, hari Senin dia jualnya bisa jual 37, Selasa 42, Rabu 12, Kamis 28. Berikutnya juga Maya, Linda, dan Budi ya datanya. Nah, di sini kita akan mencari, ini seandainya kalau datanya banyak kan sulit ya untuk mau membaca, seandainya kita untuk mencari namanya Rudi gitu. Rudi padahal barisan mungkin ada yang di ini kan data salesnya ada yang dimulai kolom B ya, katakan Rudi ada di kolom B1000 gitu, kita nggak mungkin nyekrol ke bawah gitu kan sampai menemukan nama Rudi. Nah, kita akan mencari, seandainya kita mencari konsumen ini namanya Rudi gitu, kemudian hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis ini dia penjualannya ada berapa per harinya gitu kan. Nah, di sini kita akan menggunakan rumus VLOOKUP. VLOOKUP adalah mencari Rudi itu mencari nilainya pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu berapa nilainya. Karena ingat, VLOOKUP itu hanya biasanya membaca pada posisi 1/1 ini ya. Jadi umpama contoh ya, saya gunakan seperti ini rumusnya. VLOOKUP kemudian Rudi. Saya ambil datanya ya, kemudian titik koma, kolom indeksnya kita cari yang contohnya hari Senin. Hari Senin adalah berarti dari Rudi, dari kolom B ini pertama, kita hitung pertama, kemudian kedua gitu ya, di Senin itu di hari kedua. Jadi ke B kolom pertama, C kolom kedua. Kita masukkan kolom kedua, kemudian nilainya adalah false. Enter. Nah, kalau umpama kita melakukan satu persatu ini kan ya juga lumayan, baik kita tinggal tarik seperti ini, ya kan? Nah, sekarang kita ingin mencarinya berdasarkan hanya sesuai dengan hari Senin, hari Selasa. Hari Senin ini berapa ya gitu kan ya. Selasa itu berapa gitu. Nah, makanya kita akan menggunakan rumus match. Biasanya ini nanti kalau pengembangannya ini akan cukup banyak di fungsi match-nya ini. Seandainya nanti ada kesempatan lagi, saya akan perjelas lagi untuk fungsi match-nya. Kenapa harus pakai fungsi match-nya, gitu kan? Contoh kalau kita umpama di sini ternyata mau ambil hari Jumat aja, gitu. Hari Jumat saja, maka kan kita ngitungnya nanti kan juga per kolomnya kan juga sulit, gitu kan? Nah, makanya kita akan langsung masuk pada rumusnya, sama dengan VLOOKUP. Kemudian nilai yang akan kita cari adalah kriterianya adalah Rudi. Nah, di sini kita kunci untuk kolomnya. Supaya nanti kalau seandainya kita tarik itu dia tidak akan berubah ya. Kemudian baru kita masukkan rumus if. Kita ambil datanya dulu. Oke. Kemudian
kita F4 titik koma. Nah, baru kita pakai rumus match. Nah, match ini kita gunakan karena kita ingin berdasarkan hari Senin aja yang kita ambil. Contohnya seperti itu. Anggap Selasa, Rabu, Kamis ini tidak ada ya. Jadi untuk hari Senin aja yang kita ambil, maka kita akan mengambil pada hari Senin ini Rudi dapat berapa, gitu. Ya. Maka kriteria yang kedua adalah hari Senin. Kita klik Senin. Kemudian titik koma. Nah, untuk menyamakan hasil Senin dengan Senin inilah maka kita menggunakan fungsi match. Maka ini kita blok. Jangan lupa F4 titik koma. Kita ambil yang exact match ya. Kemudian tutup. Nah, di sini perbedaannya, kita akan mengambil plus 1, kita akan memberikan nilai plus 1. Jadi mengambil kolom setelah data yang dicocokkan. Nanti saya akan kasih tahu perbedaannya kalau tanpa plus 1 itu seperti apa ya. Titik koma, kita ambil nilainya lagi. False, tutup kurung, enter. Sama ya, sini. Nah, sekarang saya akan perjelas untuk di ini. Kenapa di sini H4-nya untuk Rudinya ini tadi saya kunci dengan tanda dolar ya. Teman-teman bisa pakai F4 itu. Jadi kalau di sini, nah ini F4 kalau kita pertama kali cuma nilainya H4 ini, kemudian kita tekan F4, itu pertamanya ada $2, kemudian $1 di tengah-tengah antara H dan 4, baru untuk yang ketiganya sebelum H itu ada tanda dolarnya ini. Nah, kenapa ini saya lock dengan ini tanda dolar? Ini saya akan kasih contohnya supaya teman-teman ngerti ini. Ketika saya tarik seperti ini, dia akan sesuai Senin, Selasa, Rabu, Kamis sesuai. Nah, sekarang seandainya di sini tanda dolarnya saya hilangkan ya. Ini saya hapus, saya enter, kemudian saya tarik ke sini. Hasilnya tidak sesuai karena di sini adalah yang diambil adalah jadinya I4, padahal yang kita cari adalah namanya Rudi. Makanya itu kenapa kita lock tadi H4-nya supaya ketika digeser nilai H4-nya ini tidak berubah. 1, 2, 3. Oke, nah, di sini kita pakai match. Match-nya I3 adalah dari Senin. Nah, match dipakai ini untuk mencocokkan Senin dengan Senin yang berada di database-nya ya. Anggap ini kita database-nya supaya Senin ini sama dengan Senin yang di sini. Jadi kriterianya sama, baru dia akan mencari nilai dari Rudi ini, nilainya berapa? 37. Jadi pengguna match-nya seperti itu. Saya ulang lagi ya, VLOOKUP kita melihat datanya dulu untuk mencari nama Rudi ini dapat nilai berapa, dapat penjualan berapa. Jadi H4 namanya Rudi sesuai dengan Rudi yang di sini di database-nya. B4 sampai F7 ini adalah data yang akan kita cari untuk nilainya ini secara keseluruhannya database-nya. Kemudian kita pakai match. Match ini menyamakan antara Senin di sini dengan Senin yang di sini. Itu kenapa kita pakai match. Kemudian kenapa pakai C3, di sini C3 dan F3, karena kita akan menyamakan Senin, Selasa, Rabu, Kamis di sini dengan Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Jadi sini Senin sama dengan Senin, sini Selasa sama dengan Selasa. Jadi supaya sama. Nah, coba kalau ini saya ganti Rabu, ada pengaruh enggak ya? Nah, karena di sini Selasa, sedangkan di sini Rabu, itu kenapa hasilnya dia error di sini ya.
Kita kembalikan lagi di sini Selasa. Maka dia akan langsung error ya sini ya. H4 I3 kita hapus dulu. Ini sebetulnya nilainya udah sama Selasa. Nah tadi ya, ini efek kalau kita tadi merubahnya, jadi harus sama. Selasa di sini sama di sini tuh sama harusan. Jadi tidak bisa dirubah. Itu kenapa kita pakai fungsi match-nya. Nah sekarang kenapa ada plus satunya? Oke, saya akan contohkan kalau ini plus satunya saya hilangkan. Maka hasilnya adalah Rudi. Karena sebetulnya plus satu itu untuk mencari setelah Rudi ini di plus satukan. Plus satunya ke sini. Menambahkan satu kolom untuk mencari nilainya. Jadi makanya itu diberi tambah plus 1. Nah kalau sekarang plus 2. Maka nilainya akan yang keluar berapa? 42 di hari Selasa, berarti 0. Ini dihitung 0. 1 di B-nya 0, 1, 2. Makanya di sini akhirnya nilainya yang keambil adalah 2. Ini kita ganti 1 kembali. Jadi seperti itu untuk fungsi VLOOKUP dengan match-nya. Nah sekarang kalau seperti ini, datanya ternyata kita inginnya seperti ini. Maaf ini kok masih konsumen saya. Sales. Jadi nggak sales. Oke. Nah sekarang apakah rumusnya ini sama? Nah kan kita lihat sama dengan VLOOKUP. Nilai yang akan kita cari tetap di H4 ya. Oh maaf kok H4, kita nilai yang cari nama bukan, maaf, ini di I7 karena namanya posisinya berada di sini. Kemudian jangan lupa tanda dolarnya. Nah sekarang kita cari datanya, kita ambil dari sini F4. Sekarang kita masukkan rumus match-nya, match. Kemudian harinya ini berada di posisi Senin, ini ada pada posisi H8 titik koma. Kemudian kita ambil ini nilainya di sini. Jangan lupa juga F4 lagi, titik koma, exact match 0, tutup kurung, titik koma. Ini mengambil nilai dari exact match-nya yang VLOOKUP-nya. Enter 37. Loh, kok bisa error? Ini kok bisa error ini? Nah, di mana error ya? Di sini tadi H8. Nah, di sini harusnya 9, ini sudah sepertinya saya salah yang di sini. Ini saya dalam rumusnya salah yang di sini nih. Bentar, we have ini do
C. Kalau saya ganti C seperti ini, oh ya bener ya, harusnya ini yang di B. Maaf. Bentar, ini G7. Oh ini kok jadi I8. Oh ini saya yang salah. Maaf, ini saya salah locknya. Ini harusnya yang di tengah tanda dolarnya. Bisa F4. Ini tidak boleh berubah. Ini harusnya saya lock semua, maaf. Ya. Jadi ini tadi salah, ini harusnya saya lock semua, jadi pakai tanda dolar semua yang di ini ya. Karena kalau saya pakai hanya ngelock untuk apa namanya kolomnya saja, ketika kita tarik ke bawah maka dia akan berubah juga karena dia hanya meng-lock kolomnya, row-nya akan tetap ikut ketarik ya. Nah, sekarang perbedaannya di sini, kenapa di sini tidak ada plus satunya? Sekarang coba kita tambahkan plus 1. Hasilnya seperti apa? Enter. Hasilnya adalah 42 pada hari Selasa. Jadi di sini tidak perlu ada plus 1 lagi ya. Cukup ini. Jadi itu perbedaannya. Karena di sini udah Seninnya posisinya seperti ini. Jika teman-teman mungkin masih ada yang belum paham atau butuh penjelasan lebih lanjut lagi, nanti bisa tulis di kolom komentar. Sekian dari saya, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Yang berikutnya kita akan membahas tentang VLOOKUP dengan 2 tabel. Sampai jumpa lagi. Salam G Excel.